Baik sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada mana saya akan membawakan sebuah perjalanan di permatang damar laut yang berada di Pulau Pinang ini. Ini adalah Pinang yang sebelah selatan ya. Ini merupakan perjalanan saya yang pertama kali yang tidak pernah saya lalui jalan ini, dan saya akan menuju ke jembatan keluar tol ataupun jembatan Pulau Pinang ya, yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memulakan perjalanan. Inilah jalan permatang damar laut ya, yang berada di Pulau Pinang. Nah, ini jalan sudah baru ya, jalan sudah cantik ya. Nah, di depan ini rumah-rumah Melayu masih banyak lagi. Nah, saya akan menuju ke Ipoh pada hari ini. Baiklah sahabat, alhamdulillahirobbilalamin. Dan kepada sahabat-sahabat yang baru menemui channel saya ini, silahkan untuk tengok-tengok dulu dan nilai dulu bagaimana channel yang saya bangun ini, adakah memberikan manfaat ya, ataupun memberikan info-info. Walaupun info-info dalam perjalanan yang saya ambil ini tidaklah akan menjadi sebuah video yang meletup, yang banyak orang tengok. Sekurang-kurangnya ada manfaat di pembuatan video saya ini, yaitu siapa yang belum tahu dia jadi tahu, yaitu perjalanan. Karena setiap orang pasti akan pernah mengalami suatu perjalanan. Dan perjalanan itu berbeda sahabat. Ada perjalanan kita sebagai macam-macam profesi ya, dan saya sebagai profesi saya adalah perjalanan. Sebab itu saya ingin memberikan info kepada sahabat. Inilah perjalanan saya, inilah jalan-jalan di Malaysia ya. Dan terutama untuk yang belum tahu dan yang sudah tahu, semoga ini menjadi satu referensi lagi supaya terupdate ya pada hari ini tahun 2022. Bayan Baru, Jos Town, Batuan. Saya akan menuju ke Batu Kawan ya. Ini saya akan menuju ke Batu Kawan. Inilah jembatan kedua Pulau Pinang ya. Saya dari permatang damar laut menuju ke Batu Kawan. Di sini kita akan merentasi jembatan kedua Pulau Pinang, tepat pada awal pagi ya, pukul 9:30 pagi ataupun pukul 10 ya, lebih kurang pukul 10 pagi. Saya ingin mengongsikan video ini, update terbaru dari saya ya. Jembatan kedua Pulau Pinang ini sememangnya menjadikan rancak lagi pembangunan di area seberang Perai Selatan ini ya, ataupun di koridor selatan Pulau Pinang. Oke sahabat, ini saya melawan arah dengan matahari ya, tapi pada waktu pagi tidak begitu ramai ya, karena pada jam kerja ya. Saya akan menempuh perjalanan ini dalam masa 15 menit ya. Inilah jalan lorong sepeda motor yang diasingkan di sebelah kiri ya. Dan di tengah-tengah ini seperti biasa dibuat satu tiang di tengah-tengah jembatan ini ya. Lihat ini. Begitu megah sekali jembatan Pulau Pinang ini. Banyak sekali
sekarang ini pembangunan di Malaysia yang tertumpu di sebelah selatan di Pulau Pinang ini, yaitu di Batu Kawan dan juga di Pulau Pinang sebelah selatan. Dan ini akan terus menerus hingga tahun 2030 ya. Sekarang memulai pembangunan itu, dan dibinanya jembatan yang kedua ini memudahkan lagi untuk pengangkutan untuk masuk ke Pulau Pinang dan keluar Pulau Pinang ya. Inilah jembatan Pulau Pinang, sangat panjang dan berliku-liku ya, karena berpusing-pusing seperti ini. Mungkin sekali lagi mungkin video ini tidak disukai ramai, tapi saya perlu mengambil video ini dan mengupload juga, karena suatu saat dan setiap saat selalu akan ada perubahannya daripada masa ke semasa. Jadi saya update terbaru di tahun 2022 ini, supaya rekan-rekan tahu semuanya. Dan insya Allah kita akan mencari satu jalan lagi di Ipoh ya. Kita cari di Ipoh, bagaimana negeri Perak di sebelah Ipoh ya. Ini perjalanan saya menuju ke Ipoh ya. Nah, saya akan mengambil video-video saya ini, perjalanan saya, tak kiralah dimanapun perjalanan saya. Dan semoga yang suka dengan video saya ini boleh mendukung channel saya dengan subscribe, agar supaya setiap video yang saya update, yang saya upload, Anda akan terus diberitahukan. Inilah update status saya setiap hari ya. Jangan lupa untuk subscribe dulu lah. Terima kasih yang sudah subscribe. Dan ini jembatan kedua Pulau Pinang ini. Pada waktu tertentu pun dia belum ramai lagi, belum pernah sesak lagi di sini ya. Karena banyak sekali pilihan ya. Kita kalau ingin ke seberang, kita dapat melalui jembatan kedua dan jembatan pertama, dan juga melalui ferry ya. Inilah fasilitas kemudahan di Pulau Pinang ini, banyak sekali. Boleh keluar masuk melalui tiga jalur ya, 3 jalan ya, yaitu melalui darat ada dua jalan, dan melalui laut ada 1 jalan. Dan ini Pulau Pinang ini sangat pesat membangunnya. Banyak sekali bangunan-bangunan di sini, terutama kilang-kilang atau pabrik-pabrik yang berada di Pulau Pinang ini. Banyak sekali pekerja-pekerja asing daripada Indonesia, daripada semua mancanegara dipekerjakan di kilang-kilang di Malaysia yang berada di Pulau Pinang. Dan alhamdulillah pada tahun ini saja Malaysia mengambil lagi 300.000 pekerja asing daripada luar negara, dan untuk dipekerjakan di beberapa sektor pembinaan, perladangan, dan manufacturingnya. Tapi ini cara pengambilan sudah sangat tersusun rapi oleh Kementerian Sumber Manusia ya, yaitu pekerja-pekerja daripada Indonesia, daripada luar negara yang ingin masuk ke Malaysia harus melalui majikan yang sudah betul-betul mendaftarkan diri, mewar-warkan dirinya sebagai majikan, dan harus memberikan foto-foto, gambar, yaitu tempat tinggal pekerja, ataupun denah lokasi pekerja akan ditempatkan di mana, di bagian apa, bahkan gaji sudah disebutkan di dalam perjanjian di antara majikan dan pekerja. Dan yang paling penting adalah opening account, dibuka account ataupun account bank ya. Nah, itu akan terus gaji-gaji para pekerja asing tersebut dapat terus di bank in, tidak ada cash dah, di bank in melalui account pekerja tersebut. Jadi untuk mengurangkan pemerdagangan manusia ini sistem yang bagus sekali, karena ini di era digital. Nah,
di era seperti ini, apa yang dilakukan oleh kerajaan Indonesia, kerajaan Malaysia, dan kerajaan-kerajaan yang lain itu sangat menolong bagi para TKI atau tenaga kerja asing dari mana saja yang bekerja di Malaysia. Dan apa kemudahan-kemudahannya setelah kita mendapatkan account bank? Jadi satu, kita tidak akan tertipu atau tertunggak gaji kita. Dua, kita akan dapat belajar bagaimana menggunakan keuangan kita dengan cara memiliki account bank. Ini bagus ini. Dan apa yang akan menimbulkan ketidakpuasan hati ataupun penipuan-penipuan ke depan itu dapat dikurangkan, karena pekerja akan terus dapat tengok gaji setiap bulan, dan daripada pihak bank juga akan boleh memantau berapa dan bagaimana uang itu digunakan, dan berapa banyak uang yang digunakan untuk menggaji para pekerja asing. Dengan begitu, maka bank negara terus akan dapat tahu keuangan khas dalam negara Malaysia ini, dan itu akan membantu sekali daripada perbankan Malaysia terupdate setiap hari. Jadi inilah kelebihan-kelebihan, dan daripada pihak luar juga seperti Indonesia juga dapat tahu mungkin ada berapa 100.000 pekerja asing di Malaysia. Kalau dikalikan RM1 ada 100.000, kalau 1 juta ada 1 juta, dan itu dia dapat tahu bagaimana uang itu keluar masuk dan dikirim kepada kampung-kampung mereka melalui bank, melalui bank. Ini bagus sekali karena di era digital seperti ini kedua-dua kerajaan perlu sekali untuk bekerja sama di dalam era global yang penuh dengan tantangan ini. Kita tidak tahu, tapi juga ada keburukan apabila kita memiliki account bank. Kadang-kadang kita pekerja-pekerja yang sudah mendapatkan gaji, mereka akan tergiur dengan tawaran-tawaran online, dan dia dapat membeli dengan terus di tangan, melalui tangan-tangan, dan gaji-gaji mereka akan habis untuk membeli barang melalui pembayaran online. Itulah ketidakbaikannya. Maka duit itu akan kita belanja dan habis karena kita tidak dapat mengawal diri untuk berbelanja. Baik sahabat TKI dimanapun sahabat berada, tetap ingat prinsip kita, tujuan kita di waktu kita ingin masuk ke Malaysia. Tujuan kita apa? Jangan tergiur ya, karena kalau sampai kita menyesal itu pada masa pulang kampung nanti, kita tidak akan ada apa-apa ya. Tujuan kita di sini ya para TKI ya, tujuan bekerja di Malaysia adalah untuk berjuang mendapatkan uang, mengkais rezeki di negeri orang, dan kita ada tanggung jawab ya untuk memberi kita ada tanggung jawab untuk memberikan setengah gaji kita untuk keluarga dan untuk perbelanjaan anak-anak di rumah, dan sedikit pun kita kena menyimpan supaya para TKI ada simpanan ya. Jangan tergiur dengan pembelian online ya para TKI. Ini saja pesan saya di perjalanan saya menuju ke Ipoh ini ya. Ada hikmah juga, saya tersilap jalan tadi. Rupa-rupanya bila kita sudah masuk ini tol tak boleh pusing balik dah. Kita menuju ke Ipoh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga video ini bermanfaat dan semoga ini menjadi satu titik terang ya, bahwa tujuan kita menjadi TKI adalah mulia sekali, karena ingin memperbaiki taraf kehidupan ekonomi kita yang mungkin sukar sekali pada posisi kita di negara kita, sehingga kita
sehingga kita mencari peluang di negara orang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada roadblock. Ada roadblock. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah baru nak mulai ya. Ini baru nak mulai ya. Ada roadblock. Inilah di Malaysia nih, di mana-mana tempat banyak roadblock ya. Tapi alhamdulillah kalau kita betul, kalau kita benar, maka insya Allah kita juga diberi kemudahan bahwa kita tinggal di negara orang ya, di negara asing ya, negara orang. Kita perlu ikut undang-undang dan patuh kepada undang-undang yang diterapkan. Baik sahabat TKI dimanapun sahabat berada, inilah Lebuh Raya Utara Selatan Kuala Lumpur, Ipoh. Saya akan menuju ke Ipoh ya. Kita akhiri video sampai di sini. Di depan sana kita akan keluar tol ya. Baik, itu saja pesan saya untuk para TKI dimanapun sahabat berada. Kalau yang tak baik itu buang sajalah, yang ambil hikmah daripada kata-kata saya ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Pulau Pinang. Inilah besar sekali ya. Besar sekali Jambatan Sultan Muazzam Shah ya. Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Besar sekali ya saudara. Baik, kita akhiri video sampai di sini.